Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadim Epriyadi, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 158 Seluma, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Queen Fatmawati Soekarno Bengkulu tahun 2023. Ini Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023. Saya akan melaksanakan video uji kinerja di kelas 5 dengan materi Ayo Membayar Zakat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi-pagi luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya anak-anak dalam keadaan semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Sebelum kita memulai pelajaran, untuk lebih barokahnya, mari kita awali pelajaran ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Adalah teman-teman, sebelum kita belajar, kita doa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak, kita sebelum belajar itu harus kita awali dengan berdoa, karena berdoa itu adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan kita ke sekolah ini untuk menuntut ilmu, supaya diberikan pemahaman makna dari doa kita tadi, ya. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikan pemahaman kepadaku. Jadi kita berdoa itu supaya Allah melancarkan, ya, pikiran kita untuk bisa memahami pelajaran dengan baik. Yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mengerti menjadi mengerti. Itulah pentingnya berdoa. Berdoa ini merupakan dimensi profil Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa. Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak semua, ya. Perhatikan. Yang pertama, Azel Hadir. hadir, ya. Azahwa Hairun Nisa Hadir. hadir. Azani Hairani, Hadir. Dela Adelia Sapitri, Hadir. Delvina, Hadir. Ferdiansa, Hadir. Marcel, Nopri Sanjaya, Hadir. Rahma Justiana, Rafildi Ramadan, Hadir. Rizka Ayu, Hadir. Yulistiani, Hadir. Yusuf, Hadir. Zulfikran, Hadir. Zulian, Mariza. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir, ya. Minggu kemarin kita sudah belajar materi apa? Ada yang masih ingat? Materi apa? Surah Ya. Al-Kafirun. Papa ulang lagi, ya. Berapa ayat surah Al-Kafirun? Ada 6 ayat menjelaskan tentang sikap toleransi dalam beragama. Toleransi apa yang tidak dibolehkan? Toleransi dalam hal ibadah dan akidah, itu yang tidak dibolehkan dalam soal kafir kemarin, ya. Jumlahnya ada 6. Al-kafir artinya apa? Orang-orang kafir. Baik, ya, sudah ingat. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi, yaitu tentang zakat. Sebelum Bapak melanjut ke materinya, Bapak sampaikan dulu, ya, tujuan dari pembelajaran kita. Mengapa perlu mempelajari tentang zakat, ya? Yang pertama, yaitu supaya anak-anak nanti, siswa-siswa nanti bisa memahami makna dari zakat, mengetahui macam-macam zakat, ya, dan mengetahui juga memahami siapa-siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan tentunya yang terakhir bisa menerapkan hikmah zakat itu di dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan anak-anak nanti berada, di sekolah maupun di rumah. Anak-anak
marilah kita menyanyikan lagu Dimensi Profil Pancasila untuk lebih mengembangkan sikap nasionalisme kita. Silakan anak-anak berdiri dan menyanyikan lagunya bersama-sama. Silakan ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berdiri dan bertobat, gotong royong mandiri, kreatif dan bernawar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, yang berakhlak mulia, berdiri dan bertobat, gotong royong mandiri, kreatif dan bernawar kritis. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu zakat artinya? Ada yang tahu? Sudahkah pernah kalian membayar zakat? Sudah. Pernah zakat ya, ketika disuruh orang tuanya ketika di akhir bulan Ramadan biasanya membayar zakat fitrah. Nah, kenapa pentingnya kita harus berzakat? Ya, supaya kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, oleh umat muslim yang lain ya. Perhatikan anak-anak, Bapak akan menjelaskan materi tentang zakat. Disimak videonya sambil Bapak menjelaskan ya. Perhatikan. Coba perhatikan gambar di samping. Nah, Untuk apa sih kita membayar zakat? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Kabarnya hari ini, semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama, memahami pengertian dari zakat, macam-macamnya, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah dikeluarkannya zakat. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang zakat. Apa saja yang akan kita pelajari, yaitu pengertian zakat, macam-macam zakat, dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan tentunya yang terakhir yaitu hikmah dari zakat itu apa. Perhatikan lagi, lanjutkan videonya ya. Perhatikan. Nah, adik-adik, kalian tentu masih ingat rukun Islam kan, adalah membersihkan, tubuh, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, itulah ya pengertian dari zakat. Artinya yaitu secara bahasa, arti zakat adalah membersihkan, tumbuh, suci, berkah. Ya. Istilah dari zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian dari harta kita yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Itu pengertian zakat secara istilah. Lanjut ya. Dari pengertian secara istilah ini, kita harus mengetahui harta apa saja yang harus kita keluarkan zakatnya. Kemudian, berapa jumlah minimal batas yang harus kita miliki dari harta tersebut untuk kita keluarkan zakatnya. Hukum dari zakat. Ada yang tahu hukumnya apa? Hukum zakat adalah wajib. Kalau zakat fitrah ya, hukum zakat wajib ya. Wajib bagi setiap muslim. Apa sih hukumnya zakat itu? Tentulah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Perhatikan ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, adik-adik, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi Zakat ada berapa? Dua. Zakat fitrah dan zakat mal ya. Zakat mal itu zakat harta. Zakat fitrah itu zakat
yang kita keluarkan di penghujung bulan Ramadan ya, bisa berupa beras, bisa berupa uang ya. Kalau di zaman Rasul bisa berupa gandum juga. Silakan simak lagi. Itu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu ya. Zakat fitrah ini setiap muslim itu wajib mengeluarkannya. Mau itu anak kecil, anak bayi, orang jompo, semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena hukum dari zakat ini adalah wajib zakat fitrah ini ya. Zakat fitrah yaitu berupa beras atau makanan pokok lainnya. Dilihat sebesar 2,5 kilogram. Kalau dalam bentuk kilo 2,5 kilo. Atau dalam bentuk liter 3,5 liter untuk setiap orang. Jadi kalau anggota keluarganya terdiri dari 4 orang, berarti kalau dalam bentuk beras berapa zakat fitrah yang harus kita keluarkan? Berarti 10 kilo ya, 2,5 kilo dikali 4 anggota keluarga. Jadi 10 kilo kalau 4 orang harus kita keluarkan. Zakat fitrah itu dimulai 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri, sebelum salat Id dimulai ya. Maka itu waktunya. Kalau sudah lewat dari salat Id, maka itu bukan lagi dari zakat fitrah ya. Itu sudah sedekah namanya. Lanjut ya. Nah, ini syarat dari zakat fitrah. Yang pertama syarat wajibnya yaitu harus beragama Islam. Bagaimana kalau tidak beragama Islam? Maka tidak boleh, tidak disahkan ya. Beragama Islam, laki-laki atau perempuan itu wajib untuk zakat fitrah. Sejak usianya baru lahir, umpama lahirnya di malam takbiran, lahir adiknya umpama ya, ada sepupunya atau siapa ya yang lahir di malam takbiran, maka itu sudah wajib membayarkan zakat fitrahnya. Anak laki-laki, orang usia lanjut juga wajib membayarkan zakat. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan, sampai malam takbiran dia masih hidup, maka wajib untuk membayarkan zakat fitrahnya. Terus bagaimana dia meninggal di pertengahan Ramadan? Maka tidak wajib untuk membayarkan zakat fitrahnya. Kan masyarakat banyak yang pertanian, begitupun ternak ya, kambing umpama ada yang melihara kambing di desa sini ya, 40 ekor kambing waktunya, kalau belum nyampe 40 ekor bagaimana Pak? Maka belum wajib mengeluarkannya. Kalau sudah nyampe 40 ekor ternaknya dalam waktu 1 tahun, nah, maka kadar zakatnya 1 ekor yang dikeluarkan, artinya yang dizakatmalkan 1 ekor kambing itu ya. Syarat wajib zakat mal ya. Yang pertama yaitu pemilik harta adalah orang Islam disebutkan ya. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal, artinya tidak gila. Apa arti balik? Sudah dewasa, sudah bisa membedakan mana baik mana buruk, sudah mengerti artinya ya. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang dizakati. Apa saja harta yang wajib dizakati? Sudah kita jelaskan tadi ya. Apa saja tadi? Ada emas, ada hasil perdagangan, ada hasil pertanian, ada hasil ternak. Itu sudah yang wajib dizakati kalau sudah mencapai batas waktunya. Batas waktunya 1 tahun dan kadarnya berapa tadi? Ada tadi sudah Bapak jelaskan. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Ini sudah Bapak jelaskan tadi ya. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Mari kita lihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi. Nah, itulah tadi anak-anak dijelaskan dalam surah apa tadi? Surah At-Taubah ayat 60. Itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa macam tadi? Ada 8 macam orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, inna zakatil fuqara. Fuqara itu orang fakir ya. Orang fakir itu orang yang nanti dijelaskan ya. Fuqara wal masakin wal amilin wal mu'alaf ya fi qulubihim wa fi riqab, dan
fisabilillah wa misabil. Itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, dia tidak mempunyai tenaga dan juga pekerjaan serta harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang fakir ya. Orang seperti ini berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua, pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah golongan pengurus zakat atau. Nah, yang ketiga itu pengurus zakat amilin. Biasanya anak-anak bisa disuruh orang tuanya mengantarkan zakat ke masjid. Nah, yang menerima zakat di masjid itu dan yang menyalurkan nanti membagikan, yang membungkusin ya, kalau ada beras nanti ya, yang menadanya pakai apa itu ya, maka itulah disebut namanya amilin. Yang amilin itu artinya pengumpul dan penyalur zakat, maka disebut amilin ya. Lanjut. Ini yaitu orang-orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf atau orang yang baru masuk. Nah, mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Kenapa orang mu'alaf baru masuk Islam ini termasuk orang yang berhak menerima zakat? Karena apa? Biasanya orang maka insya Allah dengan hikmah zakat nanti dia akan tambah mantap keyakinannya kepada Allah. Kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk membayarnya. Ya, untuk kebutuhan. Jadi orang yang berhutang ini diberikan zakat untuk memelihara persatuan umat Islam. Golongan yang ketujuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau disebut fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Yaitu satu, mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimiliki apabila telah mencapai nisabnya. Maksudnya nisab itu apa? Jumlah batasan minimal kepemilikan harta tertentu. Haulnya yaitu satu tahun. Jadi zakat mal ini dikeluarkan dalam waktu yang sudah ditentukan nisabnya, ada batasannya ya. Terus dalam waktu berapa? 1 tahun harus dikeluarkan zakatnya. Kalau belum 1 tahun maka belum wajib mengeluarkan zakatnya. Umpama hasil pertanian, kalau di daerah kita kan, ya, ada pertanian panen padi, fisabilillah ini kalau di zaman Rasul dulu orang berperang ya. Kalau sekarang maka hampir boleh dikatakan tidak ada lagi orang yang berperang kecuali di Palestina gitu ya. Nah, kalau di sekarang ini anak-anak sekolah belajar itu sudah termasuk fisabilillah karena sudah berjuang di jalan Allah ya. Man haroja fitabil ilmi fahuwa fi hatta yarju ya. Barang siapa keluar rumah dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Berarti kalian pergi ke sekolah ini tujuannya menuntut ilmu, maka itu sudah dicatat fisabilillah, berjuang di anak. Setelah kita tadi belajar pengertian zakat, macam-macam zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, nah ini yang terakhir yaitu hikmah dari kita membayar zakat. Yang pertama apa? Membersihkan harta jiwa kita ya dengan membayar zakat, membersihkan dari sifat kikir, sifat tamak, sikap rakus ya. Itu kita harus hindarkan dari membayar zakat, itu hikmahnya. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi ya. Ada tetangga kita yang kesusahan, karena diberikan zakat menjadi terbantu, walaupun hanya sedikit terbantunya ya, sudah mengurangi bebannya. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial. Jadi kita harus berjiwa peduli kepada sesama. Terus yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Apa maksudnya di poin yang keempat? Itu seperti zakat mal, kita harus tuntut jujur. Kalau penghasilan ternak kita 40 ekor sudah mencapai kambing tadi ya, maka kita sembunyikan, kita tidak mengakui, kita bilang cuma 30 padahal 40, maka itu sudah tidak menanamkan sifat jujur. Dengan hikmah zakat, jadi kita terbiasa jujur jadinya ya, kita mengakui bahwa kambing kita tadi umpama sudah mencapai waktunya untuk dikeluarkan. Nah itu ya yang keempat. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta kekayaan yang kita miliki ini ya itu hanya titipan Allah, bukan milik
kita seutuhnya. Semuanya kekayaan, harta, kepintaran. Mengingat dengan hikmah dari berzakat, bahwa kita tahu bahwa harta yang kita miliki, umpama uang yang kita miliki, ternak yang kita miliki, hasil pertanian yang kita miliki banyak itu, semuanya adalah titipan Allah. Kalau Allah ingin mengambil suatu saatnya, mudah bagi Allah. Ya, itu dari kelima dari hikmah dari zakat. Ya. Nah, kalian bisa memahami makna zakat, kemudian macam-macam zakat, kemudian mengetahui juga siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah dari dikeluarkannya zakat. Nah, anak-anak, untuk lebih semangatnya lagi, ketika sudah mendengar penjelasan dari Bapak tentang materi zakat, kita terus semangat dulu. Silakan berdiri dulu ya, untuk lebih semangat dan tidak mengantuk. Kita mulai ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Nah, silakan. Anak-anak sudah terbentuk kelompoknya masing-masing. Ada 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tugasnya yaitu kelompok 1 membuat orang-orang yang berhak menerima zakat. Berapa orang tadi ditulis di sana, ya. Dan yang ini yaitu orang yang hikmah dari zakat itu apa saja ditulis di kelompok 2, dan kelompok 3 menuliskan nanti. Nah, kelompok 3 tugasnya mendiskusikan barang apa saja yang wajib dikeluarkan zakat malnya. Silakan ditulis nanti barang-barangnya apa saja ya yang sudah Bapak jelaskan pada pelajaran tadi. Nah, selanjutnya silakan mulai dari sekarang kerja kelompoknya. Tunaikanlah zakat bila sudah sampai nisab yang ditentukan. Tunaikanlah zakat, tunaikanlah zakat. Zakat wajib bagi setiap umat Islam. Syukurilah atas segala nikmat Tuhan yang kau dapat. Sesungguhnya dengan berzakat mensucikan harta dan jiwamu. Wahai handai tolan, mari tunaikan zakat. Pertanda dirimu hamba yang syukur nikmat. Wahai handai tolan, tunaikanlah zakat, tunaikanlah zakat bila sudah sampai nisab yang ditentukan. Tunaikanlah zakat, tunaikanlah zakat. Zakat wajib bagi setiap umat Islam. Syukurilah atas segala nikmat Tuhan yang kau dapat. Sesungguhnya dengan berzakat mensucikan harta dan jiwamu. Anak-anak sudah semua diskusinya? Sudah. Alhamdulillah sudah semua. Silakan perwakilan dari kelompoknya nanti membacakan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 dari kelompok 1 presentasikan. Silakan berdiri, presentasikan, perkenalkan namanya dan dibacakan hasil diskusinya. Kenalkan, nama saya Islam dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Disimak ya teman-teman ya. Orang-orang yang berhak menerima zakat. 1. Orang fakir. 2. Orang miskin. 3. Pengurus zakat amil. 4. Mahala. 5. Orang berhutang. 6. Orang yang berjuang pada jalan Allah bisa billah. 7. Hamba sahaya. 8. Ibnu sabil. Nah, boleh ya. Tepuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2. Silakan dibacakan, perkenalkan namanya dulu, baru dibacakan ya. Teman-temannya disimak ya. Saya adalah Indonesia, kami
kedua akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang hikmah-hikmah zakat. 1. Untuk menghindari dari sikap pikir, tamak atau rakus. 2. Untuk mendorong manusia bersikap dengan jujur. 3. Mendorong manusia untuk berbuat sosial dari peduli dengan sesama. 4. Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. 5. Meningkatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan dibacakan tulisannya, perkenalkan namanya dulu. Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 dan saya ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3 akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami tentang jenis harta yang dizakatkan dalam zakat mal. 1. Emas 80 kg 1 tahun 2,5% muslim. 2. Perak 595 gram 1 tahun 2,5% muslim. 3. Perdagangan setara 85 gram 1 tahun 2,5%, perdagangan kreditur. 4. Pertanian 653 kg gabah 1 tahun 5% pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Kelompok 2 bisa. Tekan lama-lama ya. Ya, ada berapa mustahil zakat dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah? Ada berapa? Temannya boleh dibantu kelompoknya? Ya, benar. Pertanyaan berikutnya keempat. Berapa kilogram beras untuk satu orang zakat fitrah? Ya, 25. Pertanyaan berikutnya. Mu'alaf dalam mustahil zakat artinya? Ya. Membayar zakat fitrah hukumnya? Ya. Ya, lanjut ya. Zakat dibagi menjadi ya 2. Orang yang pergi menuntut ilmu dikategorikan sebagai ya sabilillah. Gambar di samping merupakan bentuk pemberian zakat. Ya, zakat fitrah. Kelompok 3 keren. Kelompok 3 Allahu Akbar. Nomor 2. Perhatikan gambar samping. Tugas mengumpul zakat disebut ya nilai. Nomor 3 dulu, 3 ya. Mustahil zakat dijelaskan Quran surah ya Taubah ayat 60. Soal berikutnya, ada berapa mustahil zakat? Ada 8. Berapa kilogram? Bagus. Mu'alaf dalam mustahil zakat artinya? Ya. Membayar zakat fitrah hukumnya? Ya wajib. Zakat dibagi menjadi ya, orang pergi menuntut ilmu dikategorikan sebagai ya. Gambar samping zakat apa? Ya, zakat fitrah.
nih. Sementara kelompok Ali memimpin ya. Kelompok orang tua. Selanjutnya kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan. Zakat bukan ya. Baca dulu soalnya ya. Perhatikan gambar samping petugas pengumpul zakat disebut ya. Mustahil zakat dijelaskan dalam kelompok ya atau 60. Ada berapa mustahil zakat? Ya ada 8. Berapa kilogram beras? Ya 2,5. Pertanyaan berikutnya mualaf dalam mustahil zakat artinya ya. Kembar zakat fitrah hukumnya ya wajib. Zakat dibagi menjadi ya bagus. Selanjutnya orang pergi menuntut ilmu dikategorikan ya. Pertanyaan terakhir ini ya. Ya selesai. Sore. Kalian anak kita mulai kuis lagi ya. Kuis kedua termasuk dengan materi zakat ya. Sekarang kelompok Usman yang akan memulai permainan. Silakan kelompok Usman. Ya. Skornya selesai. Nanti kelompok Ali ya, silakan. Kelompok Ali. Nah, jawab pertanyaan.
kelompok apa nih? Dengan selisih waktu yang sangat sedikit ya, diperhatikan. Ya. Mana kelompok Usman? Mana kelompok Usman? Angkat. Ya, berhasil kelompok Usman. Lanjutkan tadi. Ya, kelompok perhatian papan peringkat dan 3 kelompok Usman menempati peringkat pertama dengan 10 pertanyaan benar semua, tapi waktunya 1 menit 15 detik. Kelompok Ali bin Abi Thalib, kelompok peringkat kedua dengan total terjawab 10 soal terjawab semua dengan waktu 1 menit 22 detik. Dan kelompok ketiga, juara ketiga yaitu Abu Bakar, 10 jawaban berhasil dijawab semua dengan waktu 1 menit 33 detik. Maka dari ini kelompok Usman peringkat dan soleha. Pelajaran kita hari ini tadi ya sudah kita jelaskan materi zakat, pengertiannya, dan juga sudah evaluasi dalam bentuk kuis tadi ya. Dan yang juara satunya juga tadi bergantian antara kelompoknya. Berarti kemampuannya masing-masing punya kelebihan masing-masing. Kemampuannya merata, hampir soal terjawab dengan benar. Itulah tadi pelajaran kita pada hari ini. Bapak akan menyimpulkan pelajaran kita pada pertanyaan ini yaitu tentang materi zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Macam-macam zakat 2 tadi ya. Dan terus orang-orang yang wajib menerima zakat ada 8 dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat berapa tadi? 60. Ayat 60 yaitu ada fakir, miskin ya, amilin, mu'alaf, riqab ya, fisabilillah, ibnu sabil. Nah, itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Terusnya ada hikmah dari zakat yaitu membersihkan harta dan jiwa kita dari sifat kikir dan rakus dan tamak, membantu panjangan lain. Nah, terus mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama, mendorong manusia untuk bersikap jujur. Tadi dijelaskan di waktu kita menghitung zakat mal tadi ya, kita tidak boleh berbohong dengan penghasilan zakat kita. Kalau kadarnya sudah cukup, maka dikeluarkan zakatnya, tidak boleh berbohong. Maka itu adalah mendorong manusia untuk berbuat jujur. Yang terakhir, mengingatkan manusia bahwa harta yang kita miliki ini hanya milik Allah, titipan dari Allah. Maka kita harus keluarkan, kita harus berbagi. Itulah hikmah dari zakat. Semoga anak-anak semua dapat mengambil hikmah dan bisa menerapkan hikmah zakat ini di dalam kehidupan sehari-hari. Ya.
Minggu depan kita akan belajar materi tentang kisah para nabi dan rasul ya. Nabi Yunus, Nabi Sulaiman dan berikutnya ya. Nah, terus begitulah yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini ya. Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.